Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara Hosea. Pagi-pagi berantakan begini. Bagaimana ini? Ada buletin. Selamat pagi. Pagi-pagi kok sudah begitu? Kamu mau pergi kemana? Riri! Riri! Kamu sudah bilang papa belum? Mbak, iya mbak, aku mau pakai mobil.
Saudara-saudara, pernahkah ada orang yang bertanya kepada saudara, apakah kamu sudah lahir baru? Sering sekali ini ditanyakan oleh teman-teman dari gereja beraliran tertentu, kamu sudah lahir baru belum? Biasanya teman-teman ini punya pemahaman kalau ukur seorang lahir baru itu kalau sudah menerima baptisan jenis ini, jenis itu. Kalau belum, apalagi kalau baptisan model PKI menurut mereka, kalau cuma dipercik air atau dikepret air itu belum lahir baru kalau menurut mereka. Jadi orang seringkali bertanya itu hanya karena ukurannya cara baptis. Tapi bisa juga saudara, kalau sampai ada orang yang pernah bertanya pada kita, kamu udah lahir baru belum? Bisa jadi ini sebuah introspeksi buat kita. Jangan-jangan memang hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengaku Kristen itu, pengikut Kristus, belum menunjukkan perubahan apa-apa. Tidak ada bedanya ketika kita belum mengenal Tuhan, masih belum Kristen, dengan yang sekarang ketika kita jadi orang-orang Kristen. Sehingga sampai ada orang yang bilang, kamu tuh udah lahir baru atau belum? Ini sebuah pertanyaan menokok buat kita. Saudara-saudara, kisah Mahatma Gandhi itu sudah sering sekali diomong. Mahatma Gandhi adalah pejuang India yang amat dikagumi rakyatnya. Walaupun dia seorang Yahudi, seorang Hindu, seorang Hindu, tapi dia sangat tertarik pada pengajaran Yesus. Khotbah di bukit Matius 5 sampai pasal 7 itu, dia tahu betul. Dan bukan sekedar paham, tapi dia mengerjakannya, memberlakukan dalam kehidupannya, termasuk menginspirasi dia dalam perjuangannya. Gerakan anti kekerasan itu yang dia kerjakan terinspirasi dari pengajaran Yesus yang penuh kasih. Bahkan katanya di dalam kamarnya itu ada poster Yesus bertuliskan Christ is our peace. Kristus itu adalah sumber kedamaian kita. Tapi pertanyaannya, kenapa dia begitu terinspirasi oleh Yesus, sekalipun hidupnya meneladan Kristus, dia tidak pernah mau jadi Kristen? Itu pertanyaan tajam. Kenapa dia begitu terinspirasi Yesus, mengikuti pengajarannya Kristus, tapi tidak pernah mau jadi Kristen, tidak pernah mau dibaptis? Satu hari terjawab pertanyaan itu dalam sebuah pertemuan kaum muda, pemuda Kristen di Kolombo. Di hadapan anak-anak muda Kristen itu dia berkata, seandainya, Mahatma Gandhi bilang ini, seandainya saya hanya melihat khotbah di bukit, tanpa ragu-ragu saya mengaku diri saya Kristen. Tetapi sungguh sayang, apa yang saya lihat dalam hidup orang-orang yang mengaku Kristen justru sering berlawanan dengan isi khotbah itu. Banyak sekali hidup kita sebagai anak-anak Tuhan justru tidak mencerminkan Kristus. Hidup kita yang mengaku Kristen, yang mestinya sudah hidup dalam pertobatan, dalam perubahan yang besar itu, masih hidup dalam manusia lama, sehingga kemudian jadi batu sandungan buat orang lain, bahkan buat orang-orang terdekat kita. Seringkali sandungan terbesar itu dari orang-orang terdekat kita, dari pasangan kita, yang hidupnya setelah terima Kristus sama enggak tetap sama. Setelah dibaptis, yang ngomongnya masih kasar, bahkan lebih kasar dari sebelumnya. Yang juga melakukan kekerasan walaupun sudah jadi Kristen. Sehingga kemudian apa bedanya kalau begitu? Hidup sebagai pengikut Kristus atau tidak? Dan disitulah kerap kali kemudian hidup ini jadi batu sandungan. Dan disitulah tema kita bergema. Mestinya pembaruan hidup itu, pembaruan diri itu terjadi tiap hari. Tidak hanya terjadi ketika orang merasa, iya saya tersentuh oleh Tuhan dan saya mau bertobat. Oh iya, ketika saya terima baptisan lalu beres. Bertobat bukan peristiwa sekali seumur hidup. Bacaan kita dari Injil Yohanes mengisahkan tentang seorang yang bernama Nikodemus. Ia bukan sembarang orang ya. Nikodemus ini termasuk kaum Farisi, ahli Taurat. Orang yang bisa masuk kelompok Farisi itu orang pilihan, super pilihan. Tidak gampang untuk bisa jadi kaum Farisi. Dan hebatnya lagi, sebagai orang pilihan, dia dipilih juga masuk sebagai bagian mahkamah agama. Maka disebut sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Ada Sanhedrin, mahkamah agama di sana.
Bayangkan, ini orang pilihan di antara umat pilihan. Orang Farisi amat berpendidikan dan memberlakukan hukum Taurat secara ketat, sangat detil. Nah, dia ini berdiskusi, datang kepada Yesus malam hari. Sejadi dia sudah tertarik, dia jadi simpatisannya Yesus, tapi dia nggak mau diketahui oleh teman-temannya. Maka datangnya malam hari, nggak terang-terangan, diam-diam. Berdiskusi dengan Yesus soal kerajaan Allah. Kenapa? Karena dalam pandangan orang Farisi, seseorang itu bisa menikmati kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan sorga, selamat kalau memberlakukan hukum Taurat secara detil. Jadi bukan cuma tahu, hafal, tapi juga memberlakukan secara detil. Sehingga porsi usaha manusia untuk selamat itu jadi besar sekali. Itu yang dipahami oleh Nikodemus. Tidak demikian yang Yesus kemudian ajarkan. Seseorang bisa menikmati kerajaan Allah. Berbeda banget dengan pemahaman ahli Taurat ini, dengan Nikodemus. Yesus bilang seseorang mau masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia lahir kembali, dilahirkan kembali. Nah, di situ muncul salah paham. Karena pemahaman yang awal itu kan sudah jelas sangat melekat dalam hidupnya. Orang selamat karena upaya yang dikerjakan dengan memberlakukan hukum Taurat secara detil. Beres. Tapi ternyata muncul pemahaman yang berbeda dari Yesus. Maka Nikodemus bilang, apa mungkin kalau begitu orang melakukannya? Bagaimana saya yang tua ini bisa lahir kembali? Apa mesti masuk lagi ke rahim ibu saya? Itu jadi memahaminya secara harfiah. Nah, dari situlah kemudian Yesus menjawab dan kita belajar beberapa hal, saudara. Yang pertama yang kita belajar hari ini adalah orang masuk dalam sebuah pembaruan hidup dalam kerajaan Allah itu memang hanya karena kasih karunia Allah. Yesus menjelaskan bahwa kelahiran kembali hanya bisa terjadi lewat air dan roh. Apa artinya? Orang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Air jadi simbol pembersihan. Dibersihkan dari apa? Dari segala dosa dan kesalahannya di masa lalu. Orang bisa masuk dalam pembaruan diri pertama-tama karena anugerah Allah yang membersihkan kita dari dosa-dosa. Dan itu dilambangkan dilahirkan dari air. Kalau dari roh, apa artinya? Roh di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata pneuma. Pneuma itu angin yang menggerakkan. Jadi bukan sekedar lawan dari daging. Roh di sini adalah angin yang menggerakkan seseorang yang sudah dibasuh dosanya itu. Adalah orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk tidak diam di tempat, tapi digerakkan untuk beranjak dari tempatnya semula, mengalami perubahan dan pembaruan ini. Dan itu terjadi karena dorongan kuasa roh. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri susah. Orang seringkali senang dengan tempatnya semula. Senang banget kalau sudah di situ ya di situ aja. Susah untuk bergerak dan digerakkan. Sudah milih diam ya diam saja. Orang GKI juga begitu ya, saya. Kalau duduk di kebaktian kalau sudah di situ ya di situ terus, benar nggak? Kayaknya ada yang udah sewa tempat di GKI, nggak mau digeser juga, di situ aja. Itu baru contoh yang sederhana. Orang sulit digerakkan, sulit untuk berpindah. Karenanya memang kalau mengandalkan kekuatan sendiri susah. Maka pembaruan hidup itu terjadi selain karena Tuhan membersihkan kita dari dosa-dosa. Karena ada roh yang memampukan kita bergerak, gak tetap tinggal diam di tempat semula. Harus mengalami perubahan, harus ada pergerakan. Tanpa karya kasih Tuhan yang disimbolkan dengan air dan roh itu, kita tidak akan mengalami yang namanya kelahiran kembali atau hidup baru. Disitulah anugerah kasih Allah nyata, mau memanggil kita dan mengubahkan kita menjadi manusia baru. Jadi ukuran orang bisa lahir baru, lahir kembali, bukan karena baptisannya caranya gimana, bukan karena momen atau kapan terima Yesusnya saja, tapi bagaimana karya Allah dialami, panggilan Allah didengarkan, hingga orang ini mengaku dengan sesungguh-sungguhnya menyesali dosa-dosanya dan punya kekuatan untuk bergerak, berubah, mengalami perubahan di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita belajar,
Panggilan untuk mengalami pembaruan itu tentu menuntut respons juga dari kita. Respons dan keberanian untuk melangkah. Pembersihan dosanya sudah, kuasa Roh Kudusnya siap menggerakkan kita, menuntut juga respons dari kita. Sola Gracia bersambut dengan sola fide, hanya karena iman. Nah, sambutan manusia di situ, percaya manusia di situ. Siap nggak memenuhi panggilan Tuhan untuk melangkah? Dari bacaan leksionaris kita, dua tokoh tadi kita lihat, ada Nikodemus di Perjanjian Lama, tadi Abraham dipakai contohnya. Dua-duanya dipanggil sebenarnya dari kehidupan yang lama, dipanggil oleh Allah untuk bergerak maju mengalami pembaruan dalam hidup mereka. Abraham dipanggil keluar dari daerah tempat tinggalnya, dari kemapanan hidupnya, dari tengah sanak famili keluarganya. Sudah enak hidup, nyaman, zona nyamannya ada. Tapi Allah memanggil dia, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan. Bayangkan kalau kita jadi Abraham, suruh berangkat lah kira-kira. Udah enak-enak di situ, mapan, kaya, hidup di tengah keluarga. Lalu dengar suara yang baru, belum lama dikenal sebagai Allah itu, dan Allah yang baru dikenalnya itu bilang, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Kira-kira pergi nggak? Jujur mungkin banyak kita akan bilang, enggak, udah enak di sini, ngapain? Apalagi tadi ya, manusia itu kalau udah di situ, sebenarnya di situ terus ya. Dan di sini panggilan Tuhan itu menuntut respons. Nikodemus juga sama, diajak keluar dari kemapanan hidup sebagai ahli Taurat, anggota mahkamah agama yang sudah terpandang dan terhormat, untuk ikut Kristus. Abraham merespons dengan cepat. Ia segera pergi meninggalkan sanak famili dan keluarganya, kemapanannya, untuk mengikuti tuntunan Allah. Itu berarti butuh tekad untuk keluar dari zona nyaman hidupnya, untuk hidup bersandar penuh pada tuntunan dan kehendak Allah. Sementara Nikodemus memang tidak dikisahkan apa responsnya setelah bercakap-cakap dengan Yesus malam hari itu. Setelah Yesus memanggilnya untuk ayo hidup baru, kita tidak lihat apa hasilnya. Tapi di beberapa bagian Injil Yohanes tampak Nikodemus makin menjadi pengikut Kristus, makin jadi simpatisan yang makin kentara, percaya pada tuntunan Kristus. Yohanes 7 ayat 50 misalnya, ketika rekan-rekannya mahkamah agama itu sudah menuduh Yesus dengan ini dan itu, mau tangkap saja, Nikodemus membela Yesus di sana. Emang boleh kita menuduh orang tanpa memberi kesempatannya untuk membela diri? Coba saudara periksa. Nanti ketika Yesus kemudian mati dan tidak dimakamkan, Nikodemus muncul lagi. Dia membawa minyak, campuran minyak yang sangat mahal, minyak mur dan gaharu, untuk meminyaki jasad Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Jadi tampak untuk Abraham memang kadang ada di antara kita juga yang cepat merespons panggilan Tuhan seperti Abraham. Tapi ada juga yang perlu waktu untuk mencerna, hati-hati betul menjawab panggilan Tuhan ini. Tidak apa-apa susah. Tentu beda-beda kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang pasti panggilan Tuhan itu tidak kemudian memaksa kita. Kan Tuhan itu mengetuk pintu hati kita, bukan menggedor-gedor, bukan dobrak paksa, enggak. Tuhan mengetuk pintu hati. Panggilannya lembut. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, gitu ya. Enggak maksa, enggak dobrak. Dia beri kita kesempatan untuk merespons panggilan dan menjawabnya pada waktu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri itu untuk terus mengalami pergerakan, pertumbuhan, pembaruan dalam hidup ini. Yang pasti memang perlu tekad kuat dari kita untuk keluar dari kenyamanan hidup masa lalu kita. Dosa di masa lalu bisa membuat kita nyaman dengan semua